Halo, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Bastian Lete. Saya berasal dari Universitas Citra Bangsa Kupang, program studi S1 Keperawatan. Saya dan teman-teman saya akan berbagi wawasan dengan teman-teman mengenai trauma kepala. Untuk itu, sebelum teman-teman nonton video ini, tolong like, comment, share, dan subscribe. Oke, baik, sekarang saya akan menjelaskan apa itu pengertian dan klasifikasi trauma kepala. Trauma kepala merupakan suatu gangguan traumatik dari fungsi otak yang disertai atau tanpa disertai perdarahan interstitial dalam substansi otak tanpa diikuti terputusnya kontinuitas otak. Trauma kepala juga merupakan cedera yang meliputi trauma kulit kepala, tengkorak, dan otak. Trauma kepala ini merupakan penyebab kematian dan kecacatan utama pada kelompok usia produktif, dan sebagian besar terjadi akibat kecelakaan lalu lintas. Trauma kepala ini juga disebut dengan trauma otak atau cedera otak, karena terjadinya gangguan fungsi otak normal karena trauma. Itu biasa terjadi karena trauma tumpul maupun trauma tajam. Yang berikut adalah klasifikasi trauma kepala. Trauma kepala ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu cedera primer dan cedera sekunder. Apa itu cedera primer? Cedera primer itu terjadi pada waktu benturan, mungkin karena memar pada permukaan otak. Sedangkan cedera sekunder lanjutan dari cedera primer yang terjadi sebagai kemampuan autoregulasi cerebral dikurangi atau tidak ada pada area cedera. Pada cedera sekunder ini dibedakan menjadi tiga bagian lagi, yaitu cedera sekunder ringan, sedang, dan berat. Tanda dan gejala pada trauma cedera sekunder yang ringan. Yang pertama itu GCS-nya 13 sampai 15. Yang kedua, dapat terjadi kehilangan kesadaran atau amnesia tetapi kurang dari 30 menit. Dan yang ketiga, tidak ada kontusio tengkorak, tidak ada fraktur cedera, tidak ada fraktur cerebral dan hematom. Yang kedua, cedera sekunder ringan. Di sini gejala yang ditunjukkan GCS-nya itu 9 sampai 12. Yang kedua, kehilangan kesadaran atau amnesia lebih dari 30 menit tetapi kurang dari 24 jam. Dan dapat mengalami fraktur pada tengkorak. Dan yang ketiga itu cedera sekunder berat. Di sini tanda dan gejalanya itu GCS-nya 3 sampai 8, kehilangan kesadaran atau terjadi amnesia lebih dari 24 jam, dan juga meliputi kontusio cerebral, laserasi, dan hematom intrakranial. Penyebab timbulnya cedera kepala yaitu bila trauma ekstrakranial akan dapat menyebabkan adanya laserasi pada kulit kepala dan bisa juga menimbulkan perdarahan. Menurut penelitian Evans di Amerika 1996, penyebab cedera kepala terbanyak adalah 45% akibat kecelakaan lalu lintas, 30% akibat jatuh, 10% kecelakaan dalam pekerjaan, 10% kecelakaan waktu rekreasi, dan 5% akibat diserang atau dipukul. Baik, yang berikut patofisiologi trauma. Berdasarkan patofisiologinya, kita mengenal dua macam cedera otak, yaitu cedera otak primer dan cedera otak sekunder. Yang pertama, cedera otak primer. Cedera otak primer ini terjadi pada waktu benturan, mungkin karena adanya memar pada permukaan otak. Cedera otak primer terjadi pada waktu benturan, mungkin karena adanya memar pada permukaan otak, laserasi substansi alba,
cedera robekan atau hemorgi karena jatuh, dipukul, dan kecelakaan atau trauma saat lahir yang bisa mengakibatkan terjadinya gangguan pada seluruh sistem dalam tubuh. Yang berikut cedera otak sekunder. Cedera otak sekunder merupakan hasil dari proses seluruh yang berkelanjutan sesudah dan berkaitan dengan cedera primer dan lebih merupakan fenomena dan metabolik sebagai akibat. Otak sekunder terjadi sebagai kemampuan autoregulasi cerebral dikurangi atau tak ada pada area cedera. Penyebab timbulnya cedera kepala yaitu bila trauma ekstrakranial karena mengenai pembuluh darah. Jika perdarahan yang terjadi terus-menerus dapat menyebabkan yang pertama, hipoksia, hiperemi peningkatan volume darah pada area peningkatan dan permeabilitas kapiler serta vasodilatasi arterial dan semua menimbulkan peningkatan isi intrakranial. Manifestasi klinis dari trauma kepala. Gejala-gejala yang ditimbulkan tergantung besarnya dan distribusi cedera. Yang pertama, cedera kepala ringan. Seorang yang mengalami cedera kepala ringan biasanya akan mengalami yang pertama, kebingungan saat kejadian dan kebingungan terus menetap setelah cedera. Yang kedua, pusing menetap dan sakit kepala, gangguan tidur serta perasaan cemas. Yang ketiga, kesulitan dalam berkonsentrasi, pelupa, gangguan tidur, gangguan bicara, serta mengalami gangguan masalah pada tingkah laku. Gejala-gejala ini dapat menetap selama beberapa hari, beberapa minggu, atau lebih lama setelah konkusio cedera akibat trauma kepala. Yang kedua, cedera kepala berat sedang. Yang pertama, seseorang akan mengalami kelemahan pada salah satu tubuh yang disertai kebingungan atau bahkan sampai mengalami koma. Yang kedua, gangguan kesadaran, gangguan perubahan pada TTV, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, kejang otot, disfungsi sensorik, dan sampai mengalami gangguan pada pergerakan. Yang ketiga, cedera kepala berat. Yang pertama, seseorang akan mengalami amnesia setelah mengalami peristiwa sesaat sebelum atau sesudah mengalami penurunan kesehatan. Yang kedua, seseorang akan mengalami pemeriksaan pupil tidak aktual, pemeriksaan motorik tidak aktual, fraktur pada tengkorak, dan mengalami cedera terbuka. Yang ketiga, saya akan menjelaskan seseorang akan mengalami nyeri pada satu tempat atau pada setempat. Biasanya itu menunjukkan mengalami fraktur pada area tersebut. Yang keempat, fraktur pada tubuh kranial menyebabkan pembekakan pada area tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemeriksaan penunjang pada trauma kepala. Yang pertama, foto polos tengkorak atau skull X-ray. Yang kedua, angiografi cerebral. Yang ketiga, CT scan. Yang keempat, pemeriksaan darah urin. Yang kelima, pemeriksaan MRI. Yang keenam, pemeriksaan fungsi pernapasan. Yang ketujuh, pemeriksaan analisa gas darah. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Komplikasi trauma kepala. Menurut Rossi di 2007, komplikasi trauma kepala ada beberapa bagian penting yang di sini saya akan jelaskan, yaitu edema pulmonal, yang berikut kejang, kebocoran cairan cerebrospinalis, yang berikut gangguan mobilitas. Baik, di sini saya akan jelaskan yang pertama, yaitu edema pulmonal. Edema pulmonal yaitu komplikasi yang serius adalah terjadinya edema paru. Etiologi mungkin berasal dari gangguan neurologis atau akibat sindrom stres pernapasan dewasa. Saat tekanan intraabdominal meningkat, tekanan darah sistematik meningkat untuk mencoba mempertahankan aliran darah ke otak. Terus yang kedua yaitu kejang. Kejang terjadi kira-kira 10% dari klien cedera otak akut. Perawat harus membuat persiapan terhadap kemungkinan kejang dengan menyediakan spatel lidah yang klien juga peralatan penisap. Terus yang berikut, kebocoran cairan cerebrospinalis, yaitu adanya fraktur di daerah fossa anterior dekat sinus frontal atau dari fraktur tenggorokan basilar bagian
petrosus. Yang terakhir, gangguan mobilitas. Itu adalah mengganggu pergerakan aktivitas, misalnya trauma tulang belakang, cedera otak berat, disertai fraktur pada ekstremitas. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah materi yang diberikan oleh teman-teman saya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan tulis dalam kolom komentar dan kami akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Dan terima kasih untuk semua yang sudah nonton video ini. Tuhan memberkati kita semua.